Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Semi yakin adik-adik semuanya pasti pada sehat-sehat aja kan? Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, Kak Semi mau pimpin kita dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini kami masih bisa untuk beribadah sekolah minggu walaupun hanya melalui video ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Tuhan berkati adik-adik yang ingin mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, berikan mereka fokusan, ketenangan ya Tuhan Yesus sehingga mereka bisa mengerti apa isi dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami alaskan pada dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita lihat bangsa Israel lagi keluar dari Mesir. Bangsa Israel keluar dipimpin oleh Musa. Nah, waktu itu mereka berjalan, mereka lagi mau pergi ke tepi laut. Ada yang tahu nggak laut apa? Mereka melewati padang gurun. Kalau siang hari mereka dipimpin oleh tiang awan. Nah, kalau malam hari mereka dipimpin oleh tiang api. Nah, setibanya di laut Tebrau, Firaun berusaha untuk mengejar dan menangkap semua bangsa Israel itu balik ya kan. Kita lihat Firaun dengan seluruh pasukannya berusaha untuk mengejar bangsa Israel adik-adik. Tapi Tuhan tetap menjaga bangsa Israel. Nah, kita lihat di sini bangsa Israel mereka ketakutan ya waktu lihat, Firaun nih bangsa-bangsa Mesir udah mau nangkap mereka lagi nih, mereka udah dekat. Wah, mereka tuh takut adik-adik, mereka bingung harus apa kan. Ya mereka pikir lebih baik mereka kerja sama orang-orang Mesir itu lagi aja daripada mereka harus mati di padang gurun kayak begini kan. Mereka takut, sambil akhirnya mereka berdoa, mereka berseru-seru juga kepada Tuhan. Tiba-tiba Musa bilang, "Hei, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu." Musa berusaha untuk menguatkan bangsa Israel untuk tidak takut dan meyakinkan mereka bahwa Allah akan terus menjaga mereka dan melindungi mereka, dan Tuhan itu akan berperang untuk mereka adik-adik. Nah, waktu tiang awan itu dari belakang adik-adik, dia pindah tuh dari depan, dia pindah ke belakang. Nah, otomatis itu menghalangi bangsa Mesir untuk mendekati bangsa Israel kan. Jadi bangsa Mesir tuh gak bisa nangkep bangsa Israel lah. Musa disuruh Tuhan untuk mengangkat tongkatnya lalu menurunkan tongkatnya. Nah, waktu Musa lakuin, tiba-tiba laut itu terbelah menjadi dua. Jadi di tengah-tengah lautnya itu kering. Wah, hebat ya perbuatan Tuhan ya. Akhirnya bangsa Israel pun berjalan di antara laut yang udah kebelah menjadi dua itu kan. Nah, waktu sampainya di ujung, bangsa Mesir pun ikut. Bangsa Mesir ikutin mereka ke tengah-tengah lautan itu. Waktu mereka udah nyampe di tengah laut nih, bangsa Mesir di tengah laut, tiba-tiba dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Jadi tiba-tiba bannya hancur lah, atau kudanya lari-lari kemana-mana kan. Jadi mereka tersendat lah di tengah-tengah laut tuh. Nah, waktu mereka lagi dibikin ribet nih dan bangsa Israel udah sampai ujung, Musa akhirnya mengangkat tongkatnya dan menurunkannya lagi, sehingga laut itu menjadi satu lagi, dan para pasukan-pasukannya Firaun ini jadi tenggelam. Wah, melihat hal itu bangsa Israel kagum dan mereka pun senang dan juga bersuka cita adik-adik. Nah adik-adik, udah nonton kan videonya? Nah, kita bisa lihat tadi betapa Musa bisa ngebelah lautan. Itu semua karena perbuatan Tuhan.
Nah, adik-adik harus ingat bahwa Tuhan itu akan selalu membimbing dan melindungi adik-adik semuanya. Dan adik-adik itu harus bersyukur karena adik-adik bisa bangun pagi hari aja itu udah suatu kebaikan Tuhan, suatu mujizat juga dari Tuhan. Adik-adik bisa makan, itu semua karena pertolongan penyertaan Tuhan pada adik-adik. Nah, adik-adik, Kasemi mau nanya, punya nggak sih pengalaman bahwa adik-adik tuh pernah tuh merasakan mujizat Tuhan yang gimana gitu, yang ajaib lah, yang nggak bisa kita pikirin. Kayak tadi kan Musa bisa belah lautan lah, itu kan semua perbuatan Tuhan kan. Tuhan membimbing Musa. Adik-adik ada nggak? Kasemi ada nih satu kesaksian. Waktu itu ada anak sekolah minggu kita, Tania waktu itu gak mau minum susu. Nah, waktu itu tuh mamanya lagi nggak punya uang buat beliin dia susu. Akhirnya dia berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, Tania mau beli susu. Tiba-tiba waktu papanya tuh pulang sore malam tuh. Nah, dia bawa susu adik-adik. Gimana kesaksiannya Tania kan memberkati kan. Adik-adik tuh harus ingat bahwa Tuhan bisa menjaga adik-adik, memberikan mujizatnya dengan cara apapun. Nah, adik-adik, ayat hafalannya Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Ingetin ayat hafalannya, jangan sampai lupa. Oke adik-adik semuanya, sekarang kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kasemi harap semuanya masih tetap setia untuk beribadah, walaupun ya cuma bisa nonton lewat YouTube, tapi Kasemi yakin adik-adik tetap setia, tetap semangat untuk beribadah. Oke? Sebelum kita mengakhiri, Kasemi mau tutup kita dalam doa. Lipat tangannya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini adik-adik sekolah minggu masih bisa untuk beribadah ya Tuhan Yesus, walaupun hanya melalui video ya Tuhan. Tuhan berkati mereka ya Tuhan Yesus, agar melalui firman Tuhan tadi mereka bisa diberkati ya Tuhan Yesus, dan juga mereka bisa mengerti betapa baiknya Engkau yang akan terus menjaga mereka ya Tuhan. Tuhan lindungi adik-adik dan setiap orang tuanya selama 1 minggu ke depan ya Tuhan Yesus. Jauhkan mereka dari segala macam penyakit ya Tuhan Yesus, jauhkan mereka daripada virus-virus apapun juga ya Tuhan. Tuhan berkati setiap pekerjaan dan juga usaha orang tuanya Tuhan Yesus. Dan inilah doa kami serahkan hanya dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin.